Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Kebumen terkenal sebagai daerah penghasil genting dan batu bata. Batu bata sendiri digunakan untuk membangun rumah. Pembuatan batu bata sendiri merupakan mata pencaharian bagi masyarakat di daerah Kabupaten Kebumen. Sayangnya di beberapa daerah di Kabupaten Kebumen masih menggunakan cara yang manual untuk mencetak batu bata. Proses pembuatan batu bata sendiri memang cukup panjang, yang dimulai dengan tanah liat, lalu dibentuk menggunakan cetakan yang memang khusus untuk batu bata, kemudian dijemur atau dibakar menggunakan suhu yang memang ditetapkan khusus untuk batu bata. Kenalin, nama saya Eri Windianti, mahasiswa program Permata Sakti dari STY Putra Bangsa yang melakukan pertukaran mahasiswa di STM Bongaya. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang Kabupaten Kebumen yang merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Salah satunya adalah madu kelanjang. Madu kelanjang adalah madu yang dihasilkan dari lebah tidak bersengat bernama Trigona sp atau sering disebut lebah kelanjang. Ada yang penasaran? Ini dia cuplikannya.
Sekian sedikit cerita dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irvina Dani. Saya mahasiswa STIE Putra Bangsa Kebumen yang sedang mengikuti program Permata Sakti. Kali ini saya ingin memperkenalkan ikon dari kota saya, yaitu Masjid Agung Kebumen. Semoga bermanfaat. Tempat yang saya kunjungi setelah kesana kesini menyelusuri tempat bersejarah. Dan ini salah satu sejarah Masjid Agung Kebumen, merupakan masjid tertua dan terbesar di Kebumen. Bangunan Masjid Agung Kebumen berdiri di Jalan Pahlawan nomor 197, Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan masjid ini dijadikan sebagai Masjid Agung untuk Kabupaten Kebumen, sehingga pemilihan lokasinya tentu saja diletakkan di alun-alun Kabupaten Kebumen. Lokasinya tepat berada di komplek pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen, dekat dengan rumah dinas bagi Bupati Kebumen. Keberadaan Masjid Agung Kauman Kebumen tidak bisa lepas dari sosok Kiai Haji Imanadi, putra Kiai Nurmadin atau Pangeran Nuruddin bin Pangeran Abdurrahman alias Kiai Marbut Rawarejo. Dialah pendiri Masjid Agung Kebumen yang kini sudah berumur 176 tahun. Walaupun sempat beberapa kali direnovasi, Masjid Agung Kebumen tetap mempertahankan ciri khas bangunan Nusantara. Terdapat nuansa klasik yang mengunggah rasa ketertarikan untuk melihat setiap sudut-sudut tiang penyangga masjid yang terbuat dari kayu berukuran besar yang berukir indah. Terdapat sebuah menara yang ramping dengan kubah kecil untuk menghiasi puncak menara tersebut. Dengan desain yang sama juga turut dipasangkan kubah kecil di bagian puncak dari limas bersusun. Begitulah sejarah singkat Masjid Agung Kebumen, tempat ibadah yang sangat nyaman dan tetap mempertahankan ciri khasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lislavita. Saya kuliah di STIE Putra Bangsa dengan jurusan S1 Manajemen. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program Permata Sakti dengan kampus tujuan STIM Bongaya Makassar. Nah, di sini saya berkesempatan akan memperkenalkan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Kebumen. Silakan menyaksikan. Halo teman-teman, saat ini kita akan jalan-jalan ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Kebumen. Selain terkenal karena wisata pantai, wisata alam pegunungan, wisata kuliner, dan wisata air, di Kabupaten Kebumen juga terkenal karena wisata alam guanya loh. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan ke salah satu wisata gua yang ada di Kabupaten Kebumen. Kita akan jalan-jalan ke objek wisata Jati Jajar. Nah, objek wisata Jati Jajar itu sendiri adalah
objek wisata gua alam yang terbuat dari batuan kapur dengan panjang gua dari mulut gua hingga ke pintu keluar itu sekitar 250 meter, dan gua ini terletak 50 meter di atas permukaan laut. Gua Jati Jajar itu sendiri terletak di Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Nah, teman-teman, sebelum kita sampai ke Gua Jati Jajar, kita terlebih dahulu akan melewati sebuah gua yang dinamakan dengan nama Gua Dempo. Saat kita sampai di mulut Gua Dempo, kita akan disuguhkan dengan pemandangan dari Gua Dempo ini, pemandangan yang sangat alami dan elegan. Ya, walaupun Gua Dempo dan Gua Jati Jajar telah mengalami pembangunan dan perbaikan, tetapi kesan alami dari gua itu tidak hilang loh. Ornamen-ornamen di dinding gua, di langit-langit gua itu masih sangat alami dan terbentuk secara alami. Selain itu, lampu-lampu yang ada di dalam gua itu memberikan kesan yang sangat eksotis dan elegan, sehingga gua itu terlihat lebih sangat cantik. Akses jalan yang mudah membuat kita lebih leluasa untuk jalan-jalan di dalam gua dan juga mengambil foto di beberapa spot-spot yang telah disediakan. Selain itu juga udara di sana sangat sejuk dan sangat dingin, sehingga kita merasakan ketenangan di sana. Selain mendapat foto, kita juga mendapat ketenangan dong, karena tujuan dari sebuah liburan itu adalah mendapatkan ketenangan dari segala aktivitas kesibukan kita dalam dunia kerja ataupun dunia sekolah. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room. Setelah keluar dari Gua Dempo, kita akan berjalan ya cukup lumayan jauh sih. Selain itu juga kita akan naik tangga, tapi tentu saja saat perjalanan itu kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Saat kita menuju ke mulut Gua Jati Jajar, kita akan melewati sebuah sungai kecil, dan di situ ada anak-anak kecil yang mereka pada asik mandi-mandi di sungai itu. Setelah berjalan cukup jauh dan menaiki anak tangga yang cukup banyak, kita sampai di mulut Gua Jati Jajar. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah mengenai penemuan Gua Jati Jajar. Penemuan Gua Jati Jajar ini berawal dari seorang petani yang bernama Jaya Menawi. Kisah penemuan gua ini berawal dari saat Jaya Menawi yang sedang mencari rumput dan terjatuh ke sebuah lubang. Dia bangun dari jatuhnya lalu melihat sekelilingnya. Dia menemukan sebuah lubang ventilasi di langit-langit gua. Pada awalnya, pintu gua itu masih tertutup oleh tanah. Setelah tanah itu digali dan dibuang untuk mencari pintu keluar, temulah pintu gua yang sekarang digunakan sebagai pintu masuk Gua Jati Jajar. Karena di depan pintu gua itu terdapat 2 buah pohon jati yang besar dan tumbuh sejajar, akhirnya gua ini disebut dengan Gua Jati Jajar. Sementara sejarah mengenai Gua Jati Jajar yang diubah menjadi sebuah objek wisata ini berawal pada tahun 1975. Bermula dari ide seorang gubernur Jawa Tengah yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Suparjo Rustam, dan pada saat itu Bupati Kebumen adalah Bapak Supeno Suryodipudjo. Untuk pembangunan ini, Bapak Gubernur Jawa Tengah meminta CV AIS Yogyakarta untuk
melaksanakan pembangunan. Ya, pada saat itu dipimpin oleh Bapak Sabtoto yang berprofesi sebagai seorang seniman diorama terkenal di Indonesia. Sebelum melakukan proyek pembangunan ini, Pemda terlebih dahulu mengganti rugi tanah dan pembebasan lahan penduduk yang terkena lokasi pembangunan objek wisata Gua Jati Jajar dengan luas lahan 5,5 hektar. Setelah Gua Jati Jajar dibangun, pengelolaan dipegang oleh Pemda Kebumen. Sejak Gua Jati Jajar dibangun, di dalam gua telah ditambah bangunan-bangunan seni seperti pemasangan lampu listrik sebagai penerangan, ornamen gua, trap-trap beton untuk memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang masuk ke dalam Gua Jati Jajar, serta pemasangan patung-patung dan diorama. Selain sejarah yang melekat, di Gua Jati Jajar juga ada mitos yang sampai saat ini masih melekat di masyarakat sekitar Gua Jati Jajar, yaitu di dalam Gua Jati Jajar terdapat 7 buah sendang, tapi yang dapat dicapai dengan mudah hanya 4 sendang, yaitu sendang pusar bumi, sendang jombor, sendang mawar, dan sendang-sendang kantil. Mitos sendang pusar dan sendang jombor, konon airnya mempunyai khasiat yang dapat digunakan sebagai perantara atau tuah untuk segala macam tujuan menurut kepercayaan masing-masing. Sedangkan mitos sendang mawar, konon airnya jika untuk mandi akan atau mencuci muka, maka mempunyai khasiat bisa awet muda. Sedangkan mitos sendang kantil, jika airnya untuk mencuci muka atau mandi, maka niat dan cita-citanya akan mudah tercapai. Pada saat ini, keempat sendang itu sudah diberi penerangan. Di dalam Gua Jati Jajar banyak terdapat stalagmit dan juga pilar atau tiang kapur, yaitu pertemuan antara stalaktit dengan stalagmit. Semuanya ini terbentuk dari endapan tetes air hujan yang sudah bereaksi dengan batuan-batuan kapur yang ditembusnya. Menurut penelitian para ahli, proses pembentukan stalaktit itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam 1 tahun pembentukan stalaktit, paling tebal hanya tebal 1 cm. Oleh sebab itu, Gua Jati Jajar termasuk salah satu gua kapur tertua di dunia. Batu-batuan yang ada di Gua Jati Jajar merupakan batuan yang sudah sangat tua. Karena umur yang sudah tua, maka di depan Gua Jati Jajar dibangun sebuah patung binatang purba dinosaurus sebagai simbol objek wisata Gua Jati Jajar. Dari mulut patung itu keluar air dari sendang kantil dan sendang mawar yang sepanjang tahun belum pernah kering. Sedangkan air yang keluar dari patung dinosaurus tersebut dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai pengairan sawah desa Jati Jajar dan sekitarnya. Oke teman-teman, sampai di sini perjalanan kita menelusuri objek wisata Jati Jajar. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toha Mujahid Al-Haq. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen. Saya mengikuti program Permata Sakti 2020. Di sini saya akan memperkenalkan tempat wisata yang ada di Kebumen, yaitu Waduk Sempor. Waduk Sempor merupakan bendungan pada daerah Sungai Cincin Guding atau disebut juga Sungai Sempor yang mengalir dari timur laut ke selatan di kaki Gunung Serayu Selatan dan bermuara di Samudra Hindia. Waduk Sempor terletak 8 km di sebelah utara kota Gombong dan sekitar 30 km dari pusat kota Kebumen. Waduk ini dibangun untuk pembangkit listrik dan membantu pengairan sawah yang berada di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Waduk Sempor tidak hanya memiliki peran utama sebagai pembangkit listrik atau sumber pengairan, namun juga berperan sebagai tempat wisata yang menawarkan berjuta pesona keindahan.
Untuk dapat berkunjung ke objek wisata Waduk Sempor, pengunjung dapat memilih waktu kapanpun, karena objek wisata ini buka 24 jam. Dan untuk dapat berkunjung, pengunjung tidak perlu merogoh kocek yang dalam, karena pengelola menetapkan tarif yang sangat murah untuk masuk ke area objek wisata ini, yaitu hanya sebesar Rp4.500 saja. Seolah lukisan alam nan indah di hadapan mata, Waduk Sempor hadir dengan keindahannya. Berada di daerah perbukitan dengan ketinggian kurang lebih 30 meter di atas permukaan laut, Waduk Sempor menawarkan keindahan dan kesejukan yang begitu memikat. Kombinasi pemandangan air danau, perbukitan, serta langit membuatnya tampak begitu memukau. Hamparan air di waduk begitu jernih, berwarna hijau kebiruan. Pada permukaannya terpantul pepohonan, bukit, serta langit biru yang begitu indah. Di sekitar waduk terdapat perbukitan yang mengelilingi, hijau subur dengan berbagai vegetasi. Hutan di perbukitan ini merupakan hutan pinus yang sangat indah dan menambah kesan sejuk. Kicauan burung seolah menambah harmonisasi alam yang membuatnya sempurna. Duduk di tepi memandangi keindahan alam ini begitu menyenangkan dan menenangkan. Waduk Sempor menawarkan keindahan berkali-kali lipat ketika fajar. Pengunjung dapat datang kala matahari belum terbit. Di sini pengunjung dapat menyaksikan indahnya waduk kala masih berselimut kabut. Pemandangan indah berbalut mistis yang sayang untuk dilewatkan. Ketika sudah tiba waktu terbit, pengunjung akan menyaksikan mentari yang mulai menyembul di langit, perlahan naik malu-malu dari balik perbukitan, memancarkan rona kekuningan khas mentari cerah yang siap menyinari bumi. Cahayanya menyapu perlahan kabut-kabut yang menyelimuti waduk, perlahan tapi pasti naik hingga ke langit dan memberi cahaya di seluruh bumi. Seketika, udara dingin mulai menghangat karena sinaran cahaya mentari. Jangan lupa mengabadikan momen indah ini untuk dikenang. Waduk Sempor memang tak banyak dilengkapi dengan area selfie seperti objek wisata kekinian lainnya. Sebagai gantinya, pengunjung disuguhi pemandangan alam yang sangat indah. Untuk menikmatinya tidak hanya dengan memandanginya dari kejauhan, pengunjung juga dapat melakukan aktivitas lain seperti olahraga ringan misalnya. Waduk Sempor dilengkapi dengan jalanan yang rata dan cukup sepi. Pengunjung dapat bersepeda atau jogging di sini sambil menikmati kesejukan kawasan wisata dan keindahannya. Tentu sangat menyegarkan apalagi ketika menghirup udara dalam-dalam. Jika ingin santai saja di atas perairan, pengunjung dapat menyewa perahu kayu. Di sini terdapat perahu-perahu kayu yang siap mengantar wisatawan berkeliling danau. Menikmati kesejukan dari atas perairan dengan santai bersama keluarga, sanak saudara, atau sahabat, sambil merasakan hembusan angin yang lembut membelai. Untuk pengunjung yang suka olahraga air, di sini terdapat kano yang dapat disewa. Dengan kano ini, pengunjung bisa bebas berkeliling danau, mengitari danau perlahan sambil merasakan kesejukannya dari perairan. Di kawasan objek wisata ini memiliki hidangan khas yang biasa dijual penjajah makanan di sekitar lokasi objek wisata, yaitu mendoan, tempe yang diselimuti tepung digoreng setengah matang, disajikan hangat dengan sambal kecap, dilengkapi dengan segelas teh manis atau kopi akan terasa lebih nikmat, yang dapat menyegarkan tubuh di pagi hari apalagi setelah lelah berolahraga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rahmawati dari STIE Putra Bangsa Kebumen, program studi S1 Manajemen. Saat ini saya mengikuti program Permata Sakti 2020 dan saya tinggal di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Gombong. Mau tahu apa aja pariwisata dan kebudayaan yang ada di Gombong ini? Yuk simak video berikut ini. Gombong merupakan sebuah kota kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam tata ruang dan kota, Gombong masuk dalam kawasan perkotaan karena sebagian besar penghidupan masyarakatnya dari sumber-sumber sekunder atau usaha dan jasa. Dalam sejarahnya, memang Gombong dikenal sebagai pusat perdagangan. Hal tersebut kemudian membentuk karakter Gombong yang kental dengan suasana perniagaan. Dalam segi budaya, Gombong merupakan tempat berbagai unsur budaya bersatu padu. Pertama, unsur budaya Banyumasan yang berpadu dengan budaya Yogyakarta. Kedua, unsur Tionghoa, dan yang ketiga, unsur-unsur asli dari Gombong ini sendiri. Semua hal tersebut menjadikan Gombong sebagai sebuah daerah yang unik, khas, dan memiliki berbagai potensi menarik untuk dijelajahi, seperti destinasi wisata. Ada beberapa destinasi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam maupun mancanegara. Yang pertama, Benteng Van der Wijk. Dan yang kedua, ada Rumah Marta Tilar. Setiap wisatawan yang sudah datang ke Kebumen wajib banget untuk berkunjung ke Benteng Van der Wijk. Mengapa demikian? Karena benteng merupakan tempat yang sangat bersejarah baik dari masa kolonial atau kerajaan hingga kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga wisatawan bisa memahami sejarah sebuah lokasi secara langsung. Benteng Van der Wijk dibangun tahun 1844 berdasarkan data kolonial, walaupun pada benteng terdapat tulisan 1818. Tujuan pembangunan benteng pada masa itu adalah sebagai tempat pertahanan atas pergerakan atau serangan Pangeran Diponegoro yang pada akhirnya dialihfungsikan sebagai tempat untuk pavilion school atau sekolah militer warga Belanda yang ada di Gombong. Penamaan Benteng Van der Wijk diambil dari nama gubernur yang pada masa itu menguasai wilayah Jawa. Benteng Van der Wijk memiliki luas kurang lebih 7.168 meter persegi dan memiliki bentuk bangunan oktagonal atau persegi 8. Pengalih fungsian benteng pada masa itu berpengaruh pada lingkungan sekitar benteng, yaitu tumbuhnya pemukiman militer yang dihuni oleh anggota militer Belanda. Pemukiman ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Hingga saat ini, Gombong juga masih dijadikan sebagai tempat pendidikan militer tingkat pertama atau secata di bawah Rendam 4 Diponegoro. Di Gombonglah para prajurit digembleng dan dibekali ilmu kemiliteran yang berguna untuk mendukung tugas operasional TNI AD di seluruh Indonesia. Secata mempunyai peran penting dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Lemdik yang dituntut untuk menghasilkan prajurit TNI AD yang unggul, berkualitas, profesional, dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada di seluruh belahan Indonesia. Destinasi wisata budaya selanjutnya yaitu Museum Marta Tilar. Berawal dari keinginan Ibu Marta Tilar untuk memberikan kontribusi bagi kota kelahirannya Gombong, maka ia berinisiatif membangun Rumah Marta Tilar. Selain berisi informasi perjalanan hidup Marta Tilar, Rumah Marta Tilar juga akan dijadikan sebagai wahana pemberdayaan untuk masyarakat sekitar Gombong. Bangunan ini sudah ada sekitar tahun 1920, kemudian mulai direnovasi di tahun 2012 dan resmi dibuka sebagai museum di akhir tahun 2014. Sekian video orientasi budaya yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kalian ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soto Petanahan merupakan soto khas Kabupaten Kebumen. Soto ini berasal dari wilayah pesisir Kabupaten Kebumen, yaitu Kecamatan Petanahan. Sekitar 17 km selatan Kebumen, soto yang dikenal juga dengan nama soto korek ini termasuk soto jenis soto ayam. Keistimewaan dari soto ini adalah porsinya yang sangat banyak, yang berisi mulai dari nasi, kupat lontong, dan daging yang dijamin ayam kampung. Aromanya berbeda dengan soto pada umumnya, aromanya lebih nikmat. Perbedaan lain pada soto ini adalah tidak memiliki bihun, apalagi obis di dalamnya. Satu lagi yang khas yakni aroma kuat pada bumbu kunyit dan jahe. Bagi yang belum biasa, sedikit kaget karena porsinya yang langsung bikin kenyang. Soto ini lebih nikmat lagi apabila disantap dengan leher kepala ayam goreng. Jangan mengira leher ayam kepala goreng itu alot karena banyak tulangnya, sebab para pedagang soto di Petanahan mempunyai resep yang jitu untuk melunakkan leher kepala ayam.
bebek gubuk. Perkenalkan, nama saya Alizar Yusa Mahendra, mahasiswa semester 7 jurusan manajemen dari STI Putra Bangsa Kebumen, salah satu kampus yang berkualitas di Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu atau sebagian budaya atau hasil budaya dari tempat tinggal saya ini. Kebumen, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah atau sekitar 100 km dari Provinsi Yogyakarta. Kabupaten kecil yang kental akan budayanya, salah satunya adalah batik. Salah satu daerah penghasil batik di Kabupaten Kebumen adalah Desa Gemek Sekti. Letaknya 2 km dari pusat kota Kabupaten Kebumen. Desa ini telah dinobatkan sebagai desa batik oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Batik Kebumen diproses selayaknya seperti pada batik daerah lain, seperti batik Solo maupun batik Yogyakarta. Ciri khas yang membedakan batik Kebumen dengan batik daerah lain adalah pada motif yang cenderung memiliki warna gelap seperti warna coklat dan terdapatnya gambar burung lawet pada batik tersebut. Berikut adalah tahapan singkat pembuatan kain batik. Kain putih atau biasa disebut kain mori dipola berdasarkan motif yang diinginkan. Kemudian, pola tersebut ditutupi dengan lilin yang bernama malam. Terkait cara penempelan malam ke kain mori, batik tulis menggunakan alat bernama canting. Batik cap menggunakan alat bernama canting cap, dan batik printing menggunakan alat yang biasa digunakan untuk menyablon. Tahap selanjutnya adalah pemberian warna.
tahap terakhir adalah tahap finishing. Pada tahap ini, lilin atau malam dirontokkan dari kain menggunakan air panas. Kemudian, kain batik dijemur dan dibersihkan dari bekas lilin atau malam jika masih ada. Batik Kebumen biasanya dipasarkan untuk daerah Kebumen dan tetangga kabupaten seperti Kabupaten Purworejo, Purwokerto, bahkan sampai ke Provinsi Yogyakarta. Di Kebumen sendiri, batik digunakan mulai dari untuk seragam sekolah, acara formal, koleksi, maupun untuk kegunaan lainnya. Nah, begitulah gambaran singkat terkait budaya di Kabupaten Kebumen dalam bentuk batik. Melampah-melampah di Urut Sewu Kebumen. Apa nih? Artinya kita jalan-jalan yuk di Urut Sewu Kebumen. Urut Sewu adalah sebutan untuk daerah sepanjang pantai selatan Kebumen sampai Cilacap. Di sepanjang jalan kita disuguhi dengan hijaunya perkebunan. Hasil perkebunan di sini ada belimbing, pepaya California, dan yang paling unggul adalah jambu kristalnya. Lanjut yuk jalan-jalan. Wisata di Urut Sewu terkenal dengan banyak sekali wisata pantainya. Kita ke pantai paling ujung barat dulu yuk. Tepatnya di perbatasan antara Kebumen dan Cilacap. Ini nih Pantai Jetis. Pantai ini berbatasan langsung dengan Pantai Ayah. View di pegunungannya memanjakan mata. Ombaknya tenang banget ya. Aman, ada pemecah ombaknya. Sebagian besar masyarakat di sini bermata pencaharian sebagai nelayan. Ada yang berangkat jam 4 subuh sampai jam 2 siang. Ada yang berangkat jam 3 sore sampai jam 7 malam. Ada kembung dan bawal air tawar, bandeng dan kembung mata belok, kembung salem, kakap merah dan tongkol, dan layur. Ikan-ikan ini ditampung di TPI Jetis dan dijamin seger-seger deh. Selain itu, ada sotong, cumi, kerang laut kupas, udang tambak, kerang hijau, kerang laut, dan udang laut pastinya. Ada juga nih olahan ikan-ikan kering. Nih TPI-nya besar dan rame ya. Yang paling oke nih, ikannya bisa dimasak langsung di sini. Mau asam manis, asam pedas, bakar, goreng, bisa. Asyiknya makan ikan di laut. Loh, ada hamster, kura-kura, lobster kecil, dan banyak ikan-ikan hias. Kalian bisa beli nih di sini dan dibawa pulang. Ada tengkek juga. Pulang dari Jetis, mampir deh ke Pantai Suwuk. Tiketnya murah banget, cuma 9.000 per orang. Ini nih, baru masuk udah kerasa banget suasana pantainya. Masuk ke area pantainya, bisa santai-santai di pinggir pantai, main ATV. Mau naik kuda sepanjang pantai, juga ada. Di sini ada banyak ikan goreng. Paling pokok kalau ke pantai harus nih main air. Jalan mundur dulu biar diundur